Hai, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Naun Channel. Di part kedua ini aku akan menjelaskan sedikit terperinci mengenai awal mula mengapa Vina bisa terjebak di salah satu channel Telegram aksi galbay pinjol ini. Sebelumnya aku mau menjelaskan galbay itu apa sih? Galbay itu kepanjangannya adalah gagal bayar. Kondisi di mana orang-orang yang berniat untuk tidak membayar hutangnya kepada aplikasi-aplikasi pinjaman online dan mereka mencoba untuk menghilangkan jejak gitu atau menghindar dari para debt collector online ini. Itu kondisi di mana ketika korban merasa bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk membayar ataupun untuk melanjutkan pembayaran. Kebanyakan sih ya orang-orang yang pinjam online ini mereka memang mencari jalan secara instan. Ketika duitnya sudah didapat, mereka memilih untuk galbay. Kebanyakan sih orang-orang yang memang dari awal tidak konsisten atau tidak menempati janjinya. Orang-orang yang galbay ini, mereka rata-rata meminjam bukan di aplikasi resmi. Jika seorang peminjam tidak meminjam di aplikasi pinjaman online yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, memang bunganya itu yang didapat akan sangat amat tinggi. Ini juga yang dialami oleh Vina. Karena merasa bunga yang didapat sangat amat tinggi, dia merasa tidak sanggup. Itu menyebabkan si Vina ini frustasi. Dia mengurung diri, dia kemudian tidak percaya diri, tidak bercerita kepada orang terdekat bahwa dia mengalami kesulitan. Nah, ketemulah dia dengan salah satu grup Telegram yang pengikutnya ini, subscribernya ini sudah sekitar 19 ribuan. Terakhir saya lihat itu 19 ribuan subscribernya. Si Vina ini kan dia nggak paham kalau memang itu isinya para penipu. Dia nggak paham tentang itu. Kemudian ketika si Vina merasa dia depresi, frustasi, dan tidak tahu mau mengadu ke siapa, dia carilah jalan instan. Nah, inilah awal mula kenapa si Vina bisa sampai terjerat ke dalam lingkaran penipuan. Dia berniat untuk mencari jalan instan agar hutang piutangnya yang datanya itu dipakai sembarangan oleh orang yang dia tidak tahu siapa bisa selesai. Tetapi dia malah masuk ke lubang buaya dan menghilangkan uangnya sebesar Rp5.450.000. Itu total keseluruhan dari kerugiannya si Vina. Setelah dia berniat galbay, kemudian dia menemukan testimoni-testimoni di grup tersebut. Di aksi galbay pinjol ini sangat banyak testimoni yang memang meyakinkan Vina untuk meminta bantuan kepada jasa peminjam online ini. Jika kita lihat bukti-bukti yang mereka tampilkan atau foto-foto yang mereka tampilkan ini tidak masuk akal. Kalau ada aplikasi yang meminjamkan uang sampai puluhan juta, itu sangat tidak masuk akal. Buat kalian-kalian ini ya yang masih awam dan tergiur untuk mencoba peruntungan di grup-grup seperti ini, saya sarankan untuk segera menjauh sejauh-jauhnya. Karena sampai sekarang tidak terbukti ada aplikasi peminjam online yang bisa meminjamkan uang sebanyak yang mereka katakan. Puluhan juta rupiah itu mustahil. Segampang-gampangnya pinjol ilegal meminjamkan uang itu tidak akan sampai puluhan juta. Yang paling besar itu ya 3 jutaan lah. 3 jutaan itu pun mereka potong untuk bunganya. Itu jadi bersihnya yang kita dapatkan itu sekitar 2 jutaan. Dan Vina ini karena dia tergiur merasa bahwa harus meminta bantuan kepada si grup Telegram ini. Inisiatifnya ini kan dia mau galbay nih. Walaupun saat itu dia dalam kondisi yang tertekan dan kalang kabut, dia tidak tahu mau berbuat apa, dia harus membayar hutang ke pinjol yang memang dia tidak pernah pakai gitu kan. Tetapi cara untuk galbay ini adalah cara yang salah gitu. Seharusnya jika teman-teman menjadi seperti Vina ya yang terjebak di pinjol yang datanya dipakai orang lain, itu bisa laporkan ke OJK gitu. Laporkan dan jika diteror kalian bisa kok
laporkan ke polisi, buktikan bahwa kalian ini memang nggak bersalah gitu. Dan kalau misalnya si debt collector online ini nelpon atau meneror, mengancam, menyebarkan data, silahkan datang ke polisi karena itu ada UU ITE namanya, Undang-Undang ITE. Dimana kalau memang mereka itu mengancam lewat elektronik, media sosial, itu ada hukumnya, ada pasalnya gitu. Jadi nggak usah takut untuk melaporkan demi melindungi diri sendiri. Balik ke kasus Vina karena merasa frustasi, dia tidak tahu kepada siapa harus mengadu. Dia tergiurkan untuk mendaftar sebagai peserta jasa ini. Ketika di awal mendaftar, si Vina langsung menchatting ownernya yang bernama Fakhrudin. Jadi ketika awal-awal dia chatting ini, dia nanya konsep dari peminjamannya seperti apa gitu kan. Nah, si Fakhrudin ini bilang kalau peminjamannya itu lewat aplikasi. Ada satu aplikasi yang memang dia akan pakai untuk menaikkan limit kredit pinjaman. Nah, aplikasinya ini aplikasi bank online katanya. Oke, si Vina mulai tergiurkan karena si Fakhrudin ini bilang nggak apa-apa kok, nanti gitu minjam, limit kreditnya tinggi, tetapi cicilannya kecil katanya, kata si Fakhrudin ini. Terus si Vina bilang, aman cicilannya berapa gitu kan? Oh, kalau cicilannya itu ada yang per bulannya jutaan, ada yang ratusan katanya gitu. Tetapi si Vina masih bimbang. Cara si owner grup tersebut merayu, dia tidak merayu secara langsung. Dia tidak bilang, ayolah kak gabung sama kami, bla 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 bla. Dia nggak bilang gitu. Dia nggak merayu secara secara gamblang itu nggak. Tetapi mereka memakai sistem tarik ulur. Inilah yang mengapa si Vina ini bisa terbujuk. Dia merasa, aku merasa bersalah nih kalau aku nggak ikut jasa ini. Karena nggak mungkin kan mereka bohong. Karena mereka nih pakainya aplikasi bank online. Kemungkinan bank online ini bisa aja sekarang di zamannya serba canggih bisa mengajukan kredit secara online, nggak harus langsung datang ke kantornya gitu. Itu yang ada di benak Vina. Nah, si Fakhrudin ini meyakinkan bahwa mereka nggak nipu-nipu. Ada kata-kata dari owner grup penipuan ini, kata-kata yang paling si Vina ingat yang bikin dia itu mau bergabung untuk meminjam ke jasa ini adalah kata-katanya gini, Kak, kalau misalnya penipu itu dia akan meminta uang di muka, kalau kami nggak akan nipu karena kami akan meminta fee kami ketika pencairan sudah selesai. Titik. Itu kata-kata yang paling diingat sama Vina. Dan sampai sekarang kata-kata itu adalah omong kosong. Ternyata ya dari kata-kata omong kosong ini tadi, Vina terjerat di penipuan online aksi galbay pinjol yang ada di grup Telegram. Part 2 cukup sampai di sini. Saya jelaskan di part ketiga, di mana nantinya saya akan menjelaskan aplikasi apa sih yang digunakan oleh si penipu ini untuk menjerat si Vina sampai Vina bisa percaya. Dan juga nanti di part selanjutnya akan saya jelaskan apa maksud dari sistem tarik ulur yang dipraktekkan oleh si penipu ini. Dari secara keseluruhan setelah saya lihat, setelah saya pantau dan dengar cerita dari Vina, muncul satu kesimpulan bahwa semua penipu itu taktiknya sama. Nah, di part-part selanjutnya nanti aku akan jelasin gimana si penipu ini taktiknya, triknya mereka gitu. Tunggu aja ya, stay tune terus di Naun Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, don't forget like, comment, and subscribe, and turn off your notification. Goodbye.